Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing tentang produk-produk yang aku suka di bulan Juni. So, kalau kalian penasaran kira-kira produknya apa aja, keep on watching. Yang pertama di sini aku punya Enpure Cica Acne Spot. Aku suka banget sama obat total jerawat ini karena dia cocok banget untuk mengatasi jerawat PMS aku. Jadi aku sempet kayak ada jerawat PMS gitu, nggak banyak sih, cuman satu. Tapi dia tuh jerawatnya yang kayak mendem gitu loh. Terus kalau pas dipegang tuh berasa banget benjolannya, dan waktu itu rasanya kayak agak sakit, kayak cenat-cenut gitu. Biasanya tuh jerawat aku yang kayak gitu akan ada proses kayak kemerahan, terus nanti radang atau iritasi, baru setelah itu jerawatnya sembuh. Tapi pas aku pakein si Enpure Cica Acne Spot ini, jerawatnya tuh gak sampai iritasi. Jadi aku pakein kayak tiap pagi dan malam gitu. Terus kayak sekitar 3 hari itu jerawatnya langsung kempes dan hilang tanpa meninggalkan bekas. Padahal biasanya kalau jerawat aku yang besar terus dia pakai ada iritasi atau radang gitu, terus nanti baru jerawatnya kering dan kempes, itu kadang tuh kayak meninggalkan bekas gitu loh. Dan kadang bekasnya tuh susah hilang karena bekasnya tuh yang kayak kehitaman gitu. Tapi pas aku pakein si Enpure Cica Acne Spot ini, ternyata dia kayak langsung kempes aja dan udah nggak ada bekasnya sama sekali. Cuman memang kalau untuk waktunya itu butuh sampai 3 hari baru jerawat aku bener-bener kempes. Pas aku pegang gini tuh kayak udah nggak ada benjolannya sama sekali. Terus dia juga ngaruh untuk jerawat yang kecil-kecil gitu. Aku sempet kayak ada jerawat yang kecil-kecil tapi ada merah-merahnya sedikit, cuman itu jerawatnya nggak yang gatal, nggak sakit juga. Terus aku pakein si Enpure Cica Acne Spot ini kayak 2 kali doang, terus jerawat aku langsung kering dan ngelupas, terus udah hilang, nggak ada bekasnya sama sekali. Si Enpure Cica Acne Spot ini tuh mengandung Grand Active Acne Peptide, terus ada natural cica, salicylic acid, dan sulfur. Ini cocok banget untuk mengatasi jerawat aku. Cuman dia tuh teksturnya bukan yang kayak gel gitu ya, bukan gel transparan. Jadi kalau misalnya pakai ini sih enakan malam hari kalau menurut aku. Kalau misalnya kamu siang hari mau pakai make up, enakan pakai acne spot treatment yang gel. Tapi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa sih, nanti tinggal diratain aja sampai si produknya itu kayak nggak kelihatan gitu loh. Karena dia kalau ditotolin gitu ya kelihatan ya, dia tuh teksturnya kayak krim tapi agak powdery gitu. Tuh, kayak kelihatan nggak sih? Tuh, kayak gini. Dia tuh teksturnya kayak gini. Jadi kayak ada kayak ada warnanya gitu loh. Cuman kalau udah diratain ya udah, dia nggak ada warnanya sama sekali. Biasanya tuh aku pakai si Cica Acne Spot ini setelah menggunakan serum dan sebelum menggunakan moisturizer. Ini harganya sekitar 69.000. Menurut aku cukup affordable. Ini isinya juga banyak, 20 gram. Kalau kalian lagi cari obat jerawat atau acne spot treatment, bisa banget cobain produknya Enpure ini. Nanti untuk link belinya aku taruh di description box. Produk selanjutnya di sini aku punya exfoliating toner dari Azarin. Ini adalah Azarin Daily Beginner Exfoliating Toner. Aku udah pakai toner ini sekitar 1 bulan lebih dan aku udah ngeliat gimana hasilnya di kulit aku. Ini tuh exfoliating tonernya gentle banget dan sangat nyaman digunakan. Dia nggak bikin kulit aku kering sama sekali dan nggak ada sensasi tingling. Ini bener-bener rekomen banget sih untuk pemula karena namanya aja beginner exfoliating toner dan bisa dipakai untuk daily. Aku juga pakainya setiap hari tapi cuman malam hari aja. Ini tuh mengandung Azicler, terus ada lactic acid, salicylic acid, keratoline, dan lain-lain. Ini bisa untuk mengatasi pori-pori besar, terus bisa juga untuk hiperpigmentasi, bisa untuk bekas jerawat, dia juga bisa untuk mengatasi masalah beruntusan. Aku sempat kayak ada beruntusan gitu di bagian dahi, nggak banyak tapi kalau pas dipegang itu berasa banget. Nah pas aku sering pakai si exfoliating toner ini, aku ngerasa banget kalau dia ini bisa untuk mengatasi beruntusan. Setelah rutin menggunakan exfoliating toner ini tuh aku ngerasa kayak kulit aku jadi lebih halus. Dia sedikit bisa untuk mencerahkan kulit aku, cuman aku rasanya kayak dia tuh lebih ke ngebersihin pori-pori dan bikin kulit aku jadi kelihatan lebih bersih aja sih. Kalau untuk cerahnya ini bisa mencerahkan, cuman nggak yang cerah banget gitu. Terus dia ini alcohol free, fragrance free, dan oil free. Aku suka banget sama packagingnya si Azarin toner ini karena dia tuh bentuknya kayak gini kan. Jadi kalau mau ngambil produknya tuh kayak tinggal ditekan-tekan aja pakai kapas, terus nanti produknya udah keluar dan tinggal diaplikasiin ke seluruh wajah. Biasanya aku pakai toner ini tuh setelah cuci muka. Aku rekomen banget toner ini buat kalian yang masih pemula atau belum pernah pakai produk-produk yang mengandung AHA dan BHA. Bisa banget
cobain produknya Azarin ini karena ini tuh bener-bener gentle banget di kulit. Kulit aku ini normal to oily dan aku cocok banget pakai tonernya si Azarin ini. Karena aku juga udah biasa pakai exfoliating toner dan produk-produk eksfoliasi yang lainnya. Nah, kalau misalnya kalian selama ini udah pakai produk-produk skincare, terus kalian ngerasa kayak skincare kalian tuh nggak bekerja dengan maksimal atau hasilnya nggak ada, kalian bisa banget coba mulai eksfoliasi. Nah, caranya kalian eksfoliasi pakai exfoliating toner kayak gini dulu. Udah gitu, ini tuh tonernya harganya cukup affordable, sekitar 60 ribuan gitu. Jadi kalau kalian masih pemula atau masih pelajar, menurut aku sih masih terjangkau lah untuk cobain tonernya si Azarin ini. Nanti link belinya aku taruh di description box. Produk selanjutnya yang aku suka ini masih dari Azarin juga, dan ini toner juga. Jadi ini yang si White Multi Acid Glowing Toner. Aku juga suka banget sama toner ini. Ini juga udah aku pakai kayak sebulan lebih dan aku suka banget sama yang glowing toner ini. Dia tuh mengandung vitamin C, terus ada tranexamic acid, ferulic acid, dan juga mandelic acid. Jadi kayak ada vitamin C-nya dan juga AHA-nya. Terus aku tuh cocok banget sama AHA yang mandelic acid ini karena dulu aku pernah coba exfoliating toner yang ada kandungan mandelic acidnya dan itu bagus banget hasilnya di kulit aku. Terus sekarang aku nyobain lagi dan ternyata ini juga bagus banget karena dia tuh bikin kulit aku jadi lebih cerah. Terus dia juga bikin kulit aku jadi kelihatan lebih glowing, dan ini tuh kayak bisa bikin kulit aku jadi kayak kelihatan bersih dan halus banget. Aku suka banget sama tonernya Azarin yang si White Multi Acid Glowing Toner ini. Padahal aku pakainya kayak cuman 1 kali sehari dan aku pakainya di siang hari. Nah, kalau untuk kandungan vitamin C nya sendiri itu ada ascorbic acid. Dulu aku udah pernah nyobain serum vitamin C yang ada kandungan ascorbic acidnya, dan memang itu tuh kalau untuk mencerahkan kulit kayak cepet gitu loh hasilnya. Terus selain itu dia juga mengandung glycerin, terus ada aloe barbadensis leaf juice, terus ada allantoin, ada citric acid, dan lain-lain. Nah, untuk bedanya sama yang exfoliating toner ini, kalau yang exfoliating toner ini tuh di kulit aku lebih ke ngebersihin pori-pori, terus bikin kulit aku kelihatan bersih, dia bikin kulit aku jadi halus dan kayak kelihatan sedikit lebih cerah. Tapi kalau untuk yang multi acid glowing toner ini, dia tuh bener-bener mencerahkan, terus bikin kulit aku kelihatan glowing dan kulit aku jadi kayak yang halus banget gitu. Ini juga bisa untuk mengatasi hiperpigmentasi dan garis-garis halus. So far aku cocok sih sama kedua toner Azarin ini, dan ini harganya sangat-sangat affordable. Ini tuh semuanya harganya kayak sama gitu. Jadi kalau kalian baru pengen nyobain produk-produk toner yang bisa untuk mencerahkan kulit, terus mengatasi hiperpigmentasi, harganya affordable, kalian bisa banget cobain produknya si Azarin ini. Yang paling penting mereka ini sama-sama gentle di kulit aku dan gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali. Produk selanjutnya ini ada dari Azarin lagi. Ini adalah Azarin Sunscreen Gel dan aku suka banget sama sunscreennya Azarin ini. Ini salah satu chemical sunscreen yang cocok banget di kulit aku dan sangat nyaman digunakan. Karena sebelumnya tuh aku pernah nyobain beberapa chemical sunscreen dan biasanya di kulit aku tuh hasilnya kayak ada yang bikin mata aku perih, ada yang bikin kulit aku perih, kadang sampai nggak tahan dan harus aku bilas dulu. Tapi untuk chemical sunscreennya Azarin ini gila sih, ini bagus banget, parah, dan sangat nyaman digunakan untuk kulit aku yang normal to oily. Biasanya chemical sunscreen itu kan finishnya kayak glowing gitu loh, kayak bikin kulit aku jadi cepat kelihatan mengkilap atau berminyak kalau siang hari. Kadang malah ada yang bikin kulit aku jadi kelihatan kusam. Tapi untuk sunscreennya Azarin ini enggak sama sekali. Dia tuh bener-bener kayak matte gitu. Setelah ngeresep ya udah kayak pas dipegang tuh kulit aku udah nggak berasa basah. Terus juga kelihatannya tuh nggak yang dewy glowing gitu. Terus dia juga nggak ada white cast-nya. Jadi kalau kalian suka sunscreen yang nggak ada white cast-nya, yang nggak bikin kulit jadi kelihatan lebih putih, kalian bisa banget cobain sunscreen gelnya si Azarin ini. Ini tuh SPF-nya 45 PA++++. Jadi udah cukup lah untuk perlindungan sehari-hari. Di kulit aku yang normal to oily, ini hasilnya bagus banget dan kayaknya sih ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Sebenarnya kalau untuk sunscreen tuh aku sering gonta-ganti karena memang stok skincare aku yang paling banyak itu adalah produk sunscreen. Ada yang physical sunscreen, ada juga yang chemical sunscreen. Tapi yang paling sering aku pakai akhir-akhir ini itu adalah sunscreennya Azarin ini. Karena dia memang seringan itu dipakai untuk sehari-hari. Apalagi kalau misalnya aku lagi nggak pengen pakai sunscreen yang bikin kulit aku jadi kelihatan lebih putih atau lebih cerah. Ini bener-bener cocok banget sih.
Jadi buat kalian yang mungkin masih remaja atau yang masih sekolah dan pengen pakai sunscreen yang nggak ada white cast-nya, nggak bikin kulit jadi kelihatan lebih cerah, bisa banget cobain sunscreennya Azarin ini. Produk selanjutnya di sini ada krim anti-aging kesukaan aku. Ini dari Lancome. Ini adalah Lancome Renergy Nude Multi Leaf Night Cream. Aku suka banget sama krimnya Lancome ini karena dia benar-benar bagus banget untuk menyamarkan garis-garis halus dan kerutan di wajah aku. Ini tuh krimnya bener-bener kayak bikin kulit aku lembab, terus dia juga bisa untuk bikin kulit aku kayak jadi lebih elastis dan gak gampang berkerut gitu loh. Jadi kalau misalnya aku habis senyum atau misalnya habis kayak gini, itu kadang kayak meninggalkan apa ya, garis-garis halus gitu, dan itu kelihatan banget kalau misalnya kulit aku nggak elastis ya. Tapi pas aku pakein si Lancome ini, kulit aku tuh kayak yang bener-bener elastis banget, terus aku udah nggak ada kayak garis-garis halus lagi. Dulu aku pernah ada garis halus di sini 2, itu kelihatan banget. Dan pas aku rutin pakein ini, biasanya aku fokusin juga ke bagian-bagian yang memang udah apa ya, muncul kayak kerutan atau garis-garis halusnya, kayak di sekitar sini, terus di pinggir-pinggir mata, terus di bagian smile lens juga. Dan ini bener-bener ngaruh banget. Menurut aku ini yang paling ngaruh untuk mengatasi garis-garis halus. Aku pernah coba beberapa krim, beberapa serum yang bisa untuk anti-aging, tapi si Lancome ini menurut aku hasilnya tuh paling cepat kelihatan. Kalau untuk krim anti-aging, menurut aku si Lancome ini tuh teksturnya lumayan ringan sih, nggak yang rich banget, nggak bikin kulit aku berasa apa ya, kayak lengket atau susah gresep gitu, enggak. Jadi kalau misalnya aku pakai di malam hari tuh tetap nyaman, pas mau tidur tuh nggak khawatir kalau produknya bakalan kayak transfer ke bantal atau nempel-nempel gitu. Ini benar-benar apa ya, cukup enak sih dipakai, nggak yang berat banget di kulit, cuman memang berasa kalau lagi pakai sesuatu di muka aku. Tapi ini cukup rekomendasi dan harganya juga lumayan, makanya aku belinya yang travel size kayak gini. Ini punya aku yang size 15 ml. Jadi kalau kalian baru mau nyobain sih aku saranin coba yang 15 ml dulu. Waktu itu aku belinya kayak kurang dari 200.000, tapi ini bener-bener bagus banget guys. Kalau kalian lagi cari produk untuk anti-aging, kalian cobain produknya si Lancome ini. Aku dulu udah pernah nyobain yang Lancome Renergy Multi Leaf Ultra kalau nggak salah, dulu pas pertama banget nyobain produknya Lancome. Terus aku suka banget sama yang itu, dan akhirnya kemarin aku nyobain yang ini, ternyata ini juga bagus banget, parah. Ini punya aku tuh udah mau habis, dan aku sudah berencana untuk beli lagi produknya si Lancome ini karena kulit aku sudah butuh produk-produk yang bisa untuk anti-aging dan buat apa ya, jaga-jaga juga, kayak lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Karena nanti kalau udah terlanjur muncul kayak garis-garis halusnya atau keriputnya, kayak jadi lebih susah gitu loh untuk dihilangin. Jadi sebelum muncul ya aku udah persiapan dulu gitu. Jadi kalau kalian sekarang mungkin sudah mendekati kepala 3 atau udah kepala 3 mau kepala 4, kepala 5, kalau misalnya kalian lagi nyari produk anti-aging, bisa banget cobain produknya si Lancome ini. Dan walaupun dia ini hasilnya bisa untuk melembabkan kulit aku sampai yang bikin kulit aku kenyal, tapi dia tuh nggak bikin kulit aku jadi yang oily gitu, karena kulit aku ini normal to oily. Karena kadang ada beberapa cream moisturizer yang teksturnya itu memang agak rich dan bikin kulit aku jadi lembab banget, itu bikin kulit aku jadi yang kayak oily. Dan kalau misalnya nggak cocok tuh sampai yang bikin kulit aku kayak apa ya, kayak jerawatan, tapi jerawatnya yang kecil-kecil gitu loh, terus nanti ada putih-putihnya gitu. Dan biasanya sih itu karena aku kayak terlalu banyak pakai produknya. Jadi kalau misalnya aku pakai moisturizer yang teksturnya gel itu kan kadang aku pakainya agak banyak gitu ya, dan di kulit aku sih hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya aku pakai yang teksturnya krim, itu aku pakainya biasanya sedikit-sedikit aja, karena kalau dia terlalu melembabkan kulit aku ya biasanya jadi kayak gitu, kayak kulit aku jadi oily, terus kadang ada jerawat yang kecil-kecil gitu. Tapi untuk produknya Lancome ini enggak sih, dan ini aku pakainya juga bener-bener secukupnya aja karena harganya lumayan mahal sih, apalagi untuk yang full size-nya. Nah, kalau kalian mau nyobain yang travel size kayak gini, nanti untuk link belinya aku taruh di description box. Produk selanjutnya yang aku suka ini ada dari Reglow. Ini adalah Reglow Facial Wash. Ini tuh mengandung Centella asiatica. Aku udah pakai setengah botol karena memang ini bagus banget facial washnya. Dia tuh teksturnya kayak gel gitu, dan ini tuh nggak terlalu banyak busanya. Jadi pas dipakai ke kulit aku bener-bener nyaman banget. Dia nggak bikin kulit aku kering atau ketarik sama sekali, tapi ini cukup untuk membersihkan wajah aku. Karena dia ini mengandung vitamin E juga, jadi memang bisa untuk melembabkan kulit.
Terus selain itu dia ada kandungan niacinamide-nya juga yang bisa untuk mencerahkan, dan yang paling aku suka adalah kandungan Centella asiatica-nya. Aku tuh cocok banget sama skincare yang mengandung Centella asiatica karena bagus banget untuk calming, untuk soothing, bisa untuk anti iritasi, anti inflamasi, anti bakteri. Dan pas aku cobain facial wash-nya Riglo ini ternyata cocok banget di kulit aku. Ini aku pakainya setiap hari, pagi dan malam. Dipakai pagi hari gentle, dipakai malam hari juga cukup untuk ngebersihin wajah aku. Walaupun sebelumnya aku habis pakai make up, terus aku cuci muka pakai si facial wash-nya Riglo ini, aku ngerasa kayak kulit aku cukup bersih dan dia juga bisa untuk mengangkat residu make up yang ada di kulit aku. BTW Riglo ini tuh skincare-nya Dr. Cindy. Ini produknya halal dan terdaftar di BPOM. Terus ini bisa dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Produk selanjutnya di sini aku punya Pond's Vitamin Micellar Water karena aku tuh tim double cleansing, jadi aku selalu punya produk micellar water. Nah, untuk micellar water itu biasanya aku pakai sebelum cuci muka, tapi kalau aku lagi nggak pakai make up. Kalau untuk kebersihin make up biasanya aku pakai cleansing oil atau cleansing balm karena lebih bersih aja hasilnya dan nggak boros kapas juga sih. Kalau misalnya pakai micellar water kayak gini untuk kebersihin make up tuh kayak aku bisa sampai habis beberapa kapas karena aku mau bener-bener yakin kalau udah nggak ada make up yang masih nempel di wajah aku, baru setelah itu aku cuci muka. Nah, untuk produknya Pond's ini yang aku suka, dia tuh nyaman banget dipakai karena dia nggak ada alkoholnya, terus juga dia ini nggak oily dan non sticky juga, jadi pas dipakai untuk ngebersihin wajah tuh rasanya nyaman. Dia juga nggak bikin kulit aku berasa kering atau ketarik, terus dia juga nggak bikin kulit aku iritasi. Aku pakai ini hampir setiap hari sih. Pokoknya kalau aku lagi nggak pakai make up, pasti aku ngebersihin wajah aku menggunakan micellar water ini. Ini udah produk keberapa aku lupa. Pokoknya aku sering banget pakai produknya Pond's ini karena memang gampang juga untuk didapetin. Bisa beli di supermarket atau minimarket terdekat gitu. Ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Sebenarnya tuh ini bisa dipakai untuk ngebersihin makeup juga, cuman aku emang kurang suka sih ngebersihin makeup pakai micellar water. Terus yang aku suka lagi, dia ini nggak ada wewangian yang mengganggu. Dia ini ada wanginya, cuman wanginya tuh soft banget menurut aku. Ini kecium wangi rose. Biasanya tuh beberapa produk skincare yang mengandung rose yang pernah aku coba itu wanginya bener-bener kayak lumayan kenceng gitu loh, tapi untuk produknya Pond's ini enggak sih. Sebenarnya si Pond's micellar water ini tuh bisa dipakai tanpa bilas, tapi aku jarang banget kalau habis pakai micellar water terus nggak dibilas lagi karena kayak emang udah biasa aja gitu. Habis pakai micellar water ya aku cuci muka, jadi kayak kurang nyaman sih kalau misalnya habis ngebersihin wajah cuman pakai micellar water aja dan nggak dibilas setelahnya. Kalau kalian tim micellar water atau bukan? Kalau misalnya punya rekomendasi micellar water yang menurut kalian bagus dan bisa dipakai untuk semua jenis kulit, boleh banget dong untuk komen di bawah. Produk terakhir yang aku suka ini ada dari Bare & Bliss. Ini aku punya dua produk dari Bare & Bliss. Di sini ada lip velvet dan juga lip tintnya. Aku suka sama kedua produk ini karena mereka tuh warnanya cantik-cantik banget. Untuk lip velvetnya ini aku punya yang nomor 04. Ini warnanya kayak gini. Tuh. Ini kelihatan cantik banget kalau udah diaplikasiin ke bibir. Cuman kalau hari ini tuh aku lagi pakai yang lip tintnya. Ini untuk lip tintnya aku punya yang 02. Ini warnanya bener-bener kayak merah gitu, bener-bener ngejreng. Cuman pas diaplikasiin ke bibir tuh warnanya jadi cantik gitu loh. Ini aku pakai sekarang di tengah-tengah bibirnya doang. Cuman ini aku mau pakai lagi ya. Ini aku pakainya tuh cuman di tengah-tengahnya kayak gini. Tuh, untuk lip tintnya tuh biasanya aku pakainya kayak gitu. Kalau untuk lip velvet kadang aku aplikasiin ke seluruh bibir. Cuman hari ini aku lagi nggak pakai lip velvetnya, aku lagi pakai lip tintnya aja. Ini warnanya bener-bener cantik banget kalau dipakai untuk kayak bikin ombre lips gitu. Tuh, warnanya tuh bagus. Terus dia juga bukan tipe lip tint yang kayak ngeblok di tengah-tengah gitu loh. Dia tuh bisa diratain. Kalau misalnya mau dipakai full lips gitu juga dia tuh gampang untuk di blendnya. Jadi nggak yang langsung ngeblok di tengah-tengah gitu. Aku suka banget sih sama lip tintnya ini. Dan ini warnanya tuh lumayan bertahan. Biasanya aku pakai kayak untuk makan, untuk minum kayak gitu-gitu. Dia masih ada sisa-sisa warnanya di bibir aku dan masih kelihatan juga warnanya, walaupun nggak semerah pas aku aplikasiin di awal, cuman masih kelihatan bagus gitu loh, nggak yang jadi kayak
bibir aku kayak kering terus ngelupas-ngelupas gitu, enggak. Tapi yang pasti sebelum menggunakan lip tint atau lip velvetnya si Bare & Beast ini, aku pasti udah pakai lip balm dulu atau kadang pakai lip mask gitu untuk melembabkan bibir aku. Apalagi untuk lip tintnya ya, kadang tuh lip tint kayak agak bikin bibir kering gitu kan, walaupun punya si Bare & Beast ini nggak kayak gitu sih, tapi aku tetap pengen bibir aku tuh kelihatan yang lembab dan sehat gitu. Makanya sebelum menggunakan produk-produk kayak gini, biasanya aku ngelembapin dulu bibir aku. Dan tadi juga aku udah pakai lip masknya si Bare & Beast juga. Baru setelah itu aku pakai lipstiknya Purbasari untuk di pinggir-pinggirnya, dan aku pakai lip tintnya Bare & Beast ini untuk di bagian tengah-tengahnya. Ini warnanya cantik-cantik banget. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu mirip ya warnanya. Kalau yang lip tint ini tuh warnanya merah banget. Kalau untuk lip velvetnya ini tuh kayak ada sedikit pink-pinknya gitu loh. Warnanya tuh ada merahnya juga, cuman si lip tint ini tuh kayak lebih ngejreng gitu sih warnanya. Dan dua-duanya ini aku suka banget. Ini benar-benar rekomen banget untuk dicobain karena warnanya bener-bener kelihatan ya kalau kalian lagi cari lip tint atau lip velvet yang harganya affordable, karena ini tuh harganya cukup murah menurut aku. Kalian bisa cobain produknya Bare & Beast ini. So ya, jadi itu dia tadi produk-produk yang aku suka di bulan Juni, dan kalau kalian pengen nyobain juga produk-produknya, nanti link belinya aku taruh di description box. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku, dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!